Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdu kulluh, awwaluhu wa akhiruh, zahiruhu wa batinuh, wa lahu syukru kulluhu ala ma afadha bihi wa takarram, wa tafaddala bihi ala ibadihi wa an'am. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على النبي الأميين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita mengenai kesalahan berpikir umat Islam terkait dengan ajaran Islam atau umat lain yang mereka salah di dalam berpikir mengenai Islam. Saudara sekalian, pada kesempatan yang lalu atau pada kajian yang lalu, kita telah menyampaikan di mana kaum-kaum musyrikin, orang-orang yang tersesat, mereka ingin mendustakan rasul-rasul mereka dengan membuat analogi in antum illa basyarum mithluna. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Yang ingin disampaikan mereka, karena kamu adalah manusia, maka risalah yang kamu bawa, risalah yang kamu klaim sebagai itu dari Tuhanmu, dari Allah, itu tidak absah atau tidak sahih. Saudara sekalian, sebelumnya kita juga diterangkan bahwa makhluk yang pertama kali melakukan analogi salah adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak dengan analogi bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Klaim bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena dia menganggap bahwa api sebagaimana bahan ciptaan dirinya itu lebih mulia daripada tanah. Sementara kalau itu dikaitkan dengan manusia, manakah yang lebih bermanfaat? Tentu sifat dari api adalah membakar dan memusnahkan segala hal, sementara tanah adalah menumbuh kembangkan segala sesuatu termasuk biji-bijian, dan hal itu yang bermanfaat bagi manusia. Berikutnya saudara sekalian, hampir kita ketahui bahwa kaum-kaum kafir, orang-orang yang didakwai oleh para rasul, hampir mirip alasan mereka bagaimana mereka mengingkari para rasul mereka dengan menyampaikan analogi yang salah atau analogi yang fasid. Sebagaimana dulu pernah bagaimana kaum Nabi Nuh yang menolak tentang kerasulan dari Nabi Nuh dan risalahnya, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Jadi sama mereka berkata bahwa Nabi Nuh alaihissalam hanyalah seorang manusia, bahkan mereka menfitnah sebenarnya Nabi Nuh itu yuridu ayyatafaddala alaikum, hanya ingin dia lebih tinggi, lebih dimuliakan dari lainnya. Dan mereka juga berhujah bahwa sekiranya semestinya yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah malaikat, bukan dari kalangan manusia. Ditambah lagi hujah mereka bahwa kerasulan dari manusia itu tidak pernah kami dengarkan dari nenek moyang mereka. Tidak hanya itu sekalian, tuduhan-tuduhan stigmatisasi, tuduhan stereotip, bahkan pejoratif, ya, tuduhan negatif disampaikan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh dianggap sebagai
rajulun bihi jinnah, jadi laki-laki yang berpenyakit gila. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuduhan yang disampaikan kepada kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tuduhan kaum Quraisy. Mereka juga menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang sangat keji, tidak lain dan bukan adalah menolak atau mendustakan dari kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ghairuhum fa Quraisyun qalu fi haqqi Muhammad aulqiya dzikru. Jadi apakah peringatan ini diturunkan alaihi kepada Nabi Muhammad min bainina, di antara kami, bal, padahal, tetapi huwa kadzabun asyirun, ia adalah seorang pendusta lagi sombong. Saudara sekalian, kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Beliau adalah Al-Amin, orang-orang yang jujur, makhluk yang tidak pernah berdusta. Tetapi karena kedengkian, karena penolakan apapun bisa dijadikan alasan, termasuk alasan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy saat itu. Apa kata mereka? Mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadzabun asyirun, jadi seorang pendusta dan sombong. Sekali lagi, saudara sekalian, ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Seorang tokoh, Pangeran Diponegoro, di mata orang-orang Indonesia adalah pahlawan. Tetapi kebalikannya, di mata Belanda, Pangeran Diponegoro adalah pengkhianat, pemberontak. Hati-hati ketika ada orang yang menuduh seseorang, orang ini posisinya apa, apakah dia menyampaikan fakta, menyampaikan data, atau sebaliknya bahwa tuduhan itu diada-adakan dan bahkan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas juga tentang jenis kias yang pertama, yaitu kias illah atau sebab, dan kita hari ini akan meneruskan dengan membahas kias yang kedua, yakni kias asy-syabahi atau syubhah, jadi kias kemiripan. Dan nanti kita akan membahas bahwa salah satu juga dari kesalahan berpikir mereka membuang atau mereka meniadakan kias atau analogi yang benar. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita wan-nau'u tsani, jadi jenis kias yang kedua. Wan-nau'u tsani minal qiyasi qiyasus sabahi. Qiyasus syabahi, ya. Jadi kias subhah atau kias kemiripan. Wa huwa ayat raddadal far'u baina aslaini. Jadi adanya kemiripan cabang masalah atau masalah cabang baina aslaini, dengan dua pokok masalah. Fayal haqqa bi aktsarihima syabaha, kemudian diafiliasikan dengan asal masalah yang paling banyak memiliki kemiripan. Jadi kias syubhah atau kiasus syabah, ya, syabahi, ya, ini adalah menarik kesimpulan karena adanya kemiripan masalah cabang, masalah furu', dengan dua pokok masalah yang kemudian diafiliasikan dengan asal masalah yang paling banyak memiliki kemiripan. Wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, la qiyasu illati wala qiyasu syabahin.
baik itu menggunakan kias ailah, kias sebab, maupun kias syubha, kias kemiripan. Yastawi afroduhu. Kenapa? Karena individunya tidak satu level. Jadi mengkiaskan Allah dengan makhluknya, ini adalah awal dari kerusakan penganalogian. Wa inna ma yusta'malu fi haqqihi subhanahu qiyasul ula. Wa inna ma sesungguhnya yusta'malu, jadi yang digunakan untuk hak, untuk yang lazim, untuk yang hak bagi Allah itu adalah qiyasul aula. Jadi kias aula, kias yang lebih utama. Wa huwa ayyuqala, yaitu wa huwa ayyuqala, yaitu dengan pernyataan begitu aja. Kullu kamalin sabata lil makhluqi la yastalzimu naqsan. Jadi semua kesempurnaan yang ada pada makhluk yang tidak menunjukkan kekurangan, naqsan, fal khaliqu aula bih. Maka sang khaliq Allah itu lebih utama. Meskipun ada seorang individu yang dianggap sempurna, tidak ada kekurangan, tidak bisa itu dikiaskan dengan Allah. Qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah al-mathalul a'la, perumpamaan atau sifat-sifat yang tinggi. Wa huwal azizul hakim, wa huwa, dan dia Allah al-azizul hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ayat ini kita juga bisa temukan kita temukan firman Allah, fala tadribu lillahil amsal. Jadi maka janganlah kalian mengada-ngadakan sekutu bagi Allah. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan sementara atau sedangkan kalian tidak mengetahui. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerap kali kita jumpai termasuk dari kesalahan berpikir juga, mereka mengkiaskan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak tepat Allah dikiaskan baik kias yang illah maupun kias yang syubhah. Kiasnya yang tepat yang menjadi hak Allah adalah kiasul aula, kias yang lebih utama. Sangat tidak tepat sekiranya orang-orang memposisikan, mengkiaskan Allah meskipun orang tersebut dianggap memiliki kesempurnaan sifat, tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi itu termasuk dari analogi yang salah ketika mendudukkan Allah dan makhluknya itu satu level. Jadi tidak berhak, dan ini pun menjadi larangan Allah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya juga yang menjadi kesalahan berpikir dari orang-orang jahiliyah dulu, mereka adalah ingkarul qiyasis sahih. Jadi mereka mengingkari, membuang kias-kias yang benar atau analogi yang benar. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu. Jadi kesamaan masalah ini dengan masalah sebelumnya. Apa itu? Adamu fahmil jami'i wal farid. Jadi kesalahan pokok dalam masalah ini adalah tidak paham bagaimana mengkompromikan, mengafiliasikan masalah, dan tidak paham perbedaan masalah. Jadi tidak paham bagaimana cara mencari kesamaan masalah atau mengkompromikan masalah, dan tidak paham mengenai perbedaan masalah.
Wa angkarul qiyasus sahihu wa huwa ayyakunar rusulu ilal bashari basharon mislahu. Jadi mengingkari kias yang benar, yakni bahwa para rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia. Wa iyyakunar rusulu ilal malaikati minal malaikah. Dan para rasul yang diutus kepada malaikat semestinya adalah malaikat. Jadi ada kesamaan antara jinsi atau jenis yang didakwai atau yang jadikan objek kerisalahan makhluk ya semestinya makhluk, manusia ya semestinya rasulnya manusia. Kalau itu umatnya malaikat ya semestinya rasulnya dari malaikat. Hadza huwal qiyasus shahih. Inilah kias yang benar. Alladzi taqtadihil hikmatu. Jadi kias yang benar ini mengandung hikmah. Wal fitratus salimah, dan fitrah yang suci, fitrah yang bersih. Annal mursala yakunu min jinsil mursali ilaihim. Bahwa yang diutus termasuk dari kalangan yang menjadi tujuan utusan. Kalau yang diutus itu rasul dari kalangan manusia, maka tujuan utusan atau yang menerima risalah, yang dijadikan objek dakwah, dia harus dari kalangan manusia. Sebaliknya, kalau masyarakatnya adalah dari kalangan malaikat, maka utusannya harus dari kalangan malaikat. La min jinsin akhor, bukan dari kalangan lain. Walladzi khamaluhum ala hatainil mas'alataini. Jadi sebab kedua masalah ini apa sih sebenarnya yang menjadikan kesalahan mereka di dalam berpikir kategori analogi yang salah dan membuang analogi yang benar? Al-jahlu bil jami'i wal farik, karena ketidakfahaman, karena kejahiliaan, karena kebodohan mereka mengenai perkara mana yang sama, mana yang berbeda. Jadi ini bisa dikaji dalam komparasi ya. Jadi mana persamaannya, mana itu perbedaannya. Al-jami' alladzi yubna. Jadi al-jami'i alladzi yubna alaihi al-qiyasu. Kesamaan itu adalah azas landasan kias. Wal fariqil ladzi la yasihhu ma'ahul qiyas. Sedangkan perbedaan menunjukkan tidak sejalan dengan kias yang benar. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mengenai gambaran termasuk bagian dari kesesatan mereka adalah mereka membuang kias atau analogi yang benar. Dan tentu kita bisa pahami bahwa akar masalah itu mereka tidak bisa membedakan antara kesamaan dengan perbedaan. Dan kias yang sahih landasannya adalah ada kesamaan. Sementara ketika itu struktur atau posisinya tidak sama, maka itu adalah dasar dari kias yang rusak. Saudara sekalian, di akhir dari penjelasan ini, tentu kita ingat kembali keanehan berpikir orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah itu. Mereka mengingkari Rasul dari jenis kalangan manusia, sementara mereka kerap kali beribadah dengan menyembah batu. Mereka mengingkari rububiyah, bahwa Allah sebagai pencipta dan uluhiyah, perintah dan larangan Allah, tetapi mereka tidak mengingkari bahkan patuh kepada makhluk-makhluk yang disembah, makhluk-makhluk dari kalangan lain yang disembah oleh mereka, dan bahkan mereka juga meyakini rububiyah dan uluhiyah dari bebatuan dan pepohonan. Sangat aneh sekali.
Semoga kita semua diberikan oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya petunjuk, tapi diberikan kekuatan, power bagaimana kita bisa bergerak menuju hidayah tersebut. Dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, demikian penjelasan kali ini, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.